Actually, I miss you so much. I wish you the best. Before, sorry, we have learned about adjective clause, right? And then we have learned about conjunction. Okay? Kalau adjective clause kan sangat gampang ya, only combine two sentences kan, kemudian kenali subjek yang sama, no, ya kan, noun yang sama, kemudian akan. Hari ini Miss mau ajak kamu tentang exposition text. Oke, kalau pada teks in English kan akan sangat banyak teks kan. Bisa aja dilihat narrative text, exposition text, recount text, and many others. But here I want to ask you to learn about exposition text. Kalau dia namanya exposition text, itu tidak sama dengan teks eksposisi pada pelajaran bahasa Indonesia, iya kan? Kalau teks eksposisi dalam pelajaran bahasa Indonesia kan dia digunakan untuk memaparkan kan. Tapi dalam pelajaran bahasa Inggris kita ini, exposition text it used to persuade. Makanya ada di sini exposition text is a text that contains an issue and used to persuade the reader whether it should or shouldn't be the case. Oke, maksudnya adalah isu yang kita pakai pada exposition text adalah isu yang general atau isu yang lumrah diperbincangkan. For example, like smoking, or it can be like a laptop, the use of laptop, or it can be like the dangers of smoking, ya kan? Itu dia. Kemudian teks ini digunakan untuk mengajak pembaca apakah hal tersebut harus terjadi atau tidak seharusnya terjadi. Should or shouldn't be the case. Itu dia. Kemudian deh, dalam namanya exposition text ada dua jenis. Yang pertama adalah itu analytical. Kemudian ada lagi yang namanya contatory. Oke, sama-sama exposition textnya ini akan tetapi ada perbedaannya. Di mana perbedaannya? Di mana letak perbedaannya itu, Miss? Coba, yang pertama akan ada dia namanya tesis. Kalau dia pada contatory, sama-sama menggunakan tesis. Oke, apanya itu tesis? Apanya itu tesis? Kalau dia pada tesis, the writers, penulis hanya menuliskan the statement of an issue, hanya pernyataan akan isu itu. For example, like crime incidents. Sebenarnya the issue is crime, ya, crime incidents, kejahatan di kota. Akan tetapi ada statement akan isu tersebut. That crime incidents is getting worse, semakin buruk. Itu dia kalau pada tesis. Kemudian disambut lagi dengan namanya arguments. Oke. Kalau dia pada analytical kan arguments. Kalau dia teori bagaimana? Arguments juga dia. Oke. Sama-sama argumentsnya dia. Sama-sama pakai tesis, sama-sama arguments. Apanya isi arguments ini? Arguments it can be like opinion. Bisa tentang tanggapan akan pernyataan tesis. Atau bisa aja dia berupa example. Example maksudnya bukti-bukti, ya. Bukti-bukti kenapa di tesis menyatakan seperti itu. Atau bisa aja yang namanya argument ini berupa reason, alasan kenapa dikatakan kalau di kota itu kejahatan semakin buruk. Itunya argument, paham? Oke, bagaimana ciri-cirinya argument ini? Biasanya akan ada namanya connected words, for example like first, second, furthermore. Kemudian yang ketiga adalah genre structure yang ketiga. Inilah yang membedakan analytical exposition dengan contatory exposition. Oke, let's see apa sebenarnya perbedaannya. Kalau dia pada analytical akan ada dia namanya reiteration. Oke, sedangkan dia pada contatory akan ada namanya dia recommendation. Oke,
bisa juga dia menggunakan kata kerja secara langsung. Maksudnya kata kerja secara langsung itu apa? Yang kata kerja yang langsung menyuruh. So like open your heart, itu recommendation kan? Iya kan? Open your heart, itu kata kerja kan? Atau proof if you can, itu kata kerja kan? Itu merecommend nggak? Iya kan? Atau bisa juga dia seperti ini. It will be better if itu merekomendasi nggak? Ya kan? Akan lebih baik jika, ya kan? Ada dia sifat merekomendasikan di sana kan? Ya kan? Ada dia mengajak. Atau biasanya kalau dia pakai if conditional, if you gini-gini, you will gini-gini. Ah, kalau ada conditionalnya itu biasanya rekomendasi lah itu. Begitunya dia cara mengenali yang namanya portatory exposition dengan analytical exposition. Oke, Jonathan, could you please Nah, belum disuruh ini di-identify. Identify sama-sama aja. Ya. Makasih, men. Ada dua teks. Sebenarnya itu bukan teks yang sama, jadi different teks. Jadi meskipun dia judulnya sama-sama why exercise is important. Oke, coba kita lihat pada teks yang pertama. Pada teks yang pertama, paragraf yang pertama itu apa? Why exercise? Salah. Atau pernyataan akan masalahnya atau perkenalan akan masalahnya. Ya, introduction of the statement of the issue. Nah, ini kalau oke, ya. Oke, coba yang the second paragraph itu apa? Tesis juga nggak? Argument ya. Mulai dia masuk ke opinion akan isunya kan. Tapi ini ada mesti mau kasih tahu yang beside physical advantage. Nampak? Yes. Nampak ya? Harusnya masuk ke paragraf baru. Kenapa mesti bilang gini? Karena argumennya sudah berbeda kan? Iya kan? That's why di sini kalau yang pertama itu kan physically, dan second itu mentally. Makanya dia seharusnya masuk ke paragraf. Nah, begini dia ciri khas exposition text. Tidak boleh, ya, tidak boleh the same arguments within different paragraph. Tidak boleh dia argumen yang sama di paragraf yang berbeda. Kemudian tidak boleh argumen yang berbeda di paragraf yang sama. You understand what I mean? Misalnya kan yang pertama itu kan pertama tentang argumennya tentang fisikal, baru sekali yang kedua Ya, berarti dia sama nggak paragrafnya? Berbeda ya, karena argumennya berbeda. Oke, itu berarti apa dia tadi? Arguments ya. Artinya ada berapa argumennya? 3 ya. Yang ini masih argumen kan? Oke, yang terakhir itu apa? Yang terakhir itu apa? Declaration atau declaration kan, karena ada overall, ada juga update. That's why kan, itu yang jadi ciri khas update. Declaration kan? Iya. Yang kedua, yang pertama itu apa? Masih basis ya, masih sama dengan yang tadi. Beside physical advantage, jadi dia si paragraf yang baru juga ya. Berarti arguments. Oke. Yang terakhir itu apa? Mana kamu tahu deh? Barangkali setelah ini, kalau di literation kan adanya dia based on the arguments above. Akan tetapi perhatikan dia ciri khas recommendation-nya juga. Kadang-kadang sulit menjebak dia kan. Ciri khas recommendation-nya apa deh? Iya, ada kata should kan. Kata should itu menyarankan nggak? Iya, menyarankan kan. Artinya
conclusionnya kita lihat kan, ada reiteration di sana kan. Apa yang disampaikan di konklusi itu sama yang disampaikan dengan tesis. Itu sebabnya dia disebut dengan analytical. Kemudian teks yang kedua, pada conclusionnya ada recommendation kan, That's why it is called as a portatory exposition. Sekarang coba kita lihat contoh, ada video seperti yang Oke, ini dia tesis lainnya kan? No, title object. Nah, maka itu statement. Oh. Yang dia katakan adalah, ini sudah mulai masuk ke argumen ya. Mereka menyatakan bahwa cara untuk menjaga lingkungan it can be like reuse, reduce, and recycle. Nah, ini udah mulai masuk ke argumen. Nah, ini adalah contoh reuse. Artinya dia udah paragraf baru kan? Kalau contoh kita buat di dalam teks, ini apa? Reduce ya, mengurangi penggunaan air. Oh, sudah mulai masuk ke paragraf yang baru. Contohnya kita buat dalam teks ya. So it will be recycled. Nah, maka ini dia kalau di pada analytical, now you know katanya langsung. Iya, kalau itu contoh analytical, jadi dia conclusionnya only with conclude atau menyatakan ulang pernyataan tesis tadi, itu dia. Sedangkan dia kalau rotatory, let's see this one. Nah, ya, ini ya. Nah, ini tesis. Paham artinya yang tadi itu kan? Amin. Ekspresi sama biji. Ayo Miss, bisa macam paru.
Body biasa saja. Uang itu. Main dia. Ada 2.000 aja. Belum bisa. Dia kalau dalam bentuk video, oke. Tadi kita sudah jelaskan based on the text directly and then with video. Any questions so far? Jangan itu bisa dalam bentuk misalnya dengan kata B tadi B long name Yes, yes. That's why I said before. dari to B itu bisa diam. Iya. Bukan deh. B itu belum tentu B deh. B yang ini gitu kan. B yang kind person. Nah, kalau dia namanya recommendation seperti yang saya kasih tahu tadi, misalnya dia it will be better if. Nah, if you want like this, you need to do the recommendation atau to be to good. No, I'm sorry. To find the good value, be a good student. Itu maksudnya kan bang? Iya, itu sudah masuk ke recommendation. Oke, so far any question? Oke, jadi sangat gampang ya membedakannya yang namanya hortatory dengan exposition kan? Iya kan? Yang pertama kalau dia hortatory apa? Basis kan? Kalau dia analytical bagaimana? Basis juga. Apa yang basis juga? Statement of an issue. Kalau yang kedua, bagian kedua itu apa? Arguments. Opinion or reason or Advice. example atau bukti-bukti nyata itu dia. Jadi ini non fiction ya, bukan fiction. Kemudian yang terakhir apa? Kalau dia hortatory berupa recommendation. Kalau dia berupa analytical artinya iteration. Kalau iteration bagaimana tadi? Okay. Now it's time for you to please write the exposition text. Itu tugasnya ya. For your attention for all time. Section 3.